Enak loh mobil ini buat nyetir, serius. Kalau bisa di leg extend lebih enak lagi nih kursinya nih. Udah mirip-mirip sedan posisi duduknya. Enak buat high speed ya. Ini kita udah kecepatan tinggi banget nih. Asli enak buat jalan tol. Aduh. Kembali lagi dengan Koko Timothy Rubino di channel Koko Mobil. Hari ini kita mau impresi awal. Mungkin kita hari ini nggak sempat keluar kota karena waktu dan resources yang very limited, but this is MG S5 EV. Sobat EV yang lagi bikin penasaran banget jagat raya perotomotifan Indonesia. Kenapa? Karena harganya di bawah 400 juta, tapi ukurannya, fiturnya, bentuknya menurut Koko bener-bener serasa mahal, mirip dengan para kompetitor yang mendekati 500 juta. Penasaran gimana tentang MG S5 EV? Koko akan bahas di video trip and review kali ini bersama Koko Mobil. Je le savais très bien. Je le savais. Mais je ne sais plus rien. Yes, langsung di belakang kita MG S5 EV. Ya, ini mobil menurut Koko ya yang pertama menarik perhatian Koko secara pribadi adalah bentuknya dari luar ya. Waktu itu pertama kali lihat di Indonesia International Motor Show IIMS 2026 Februari kemarin di Jakarta. Itu begitu Koko test drive, kan ada tuh video test drive-nya ya. Itu Koko tuh begitu lihat, waduh, siluetnya dari depan nih sangat tidak China gitu. Bentuknya itu lumayan very Eropa. Ini bentuk-bentuknya, lekuk-lekuknya itu lebih flamboyan lah. Apalagi pesaingnya yang sekarang benar-benar head to head juga harganya murah. Itu kan bentuknya full kotak, garis patah-patah. Dan di mobil ini kita lihat praktis hampir tidak ada garis patah-patah. Itu semuanya melengkung. Nih dari sini melengkung, ini melengkung, bentuk kacanya melengkung, di sini melengkung. Bahkan bentuk rear spoilernya ini pun hampir melengkung sempurna, nyambung kayak garisnya itu muter gitu ya keliling mobil. Dan menurut Koko itu jauh lebih timeless pertama, kedua jauh lebih manis gitu. Sambil mumpung di belakang kita lihat bagasinya juga gede, ada penutup yang sangat proper, serta mungkin besarnya seberapa ya? Ya yang pasti lebih besar dari Honda HR-V ya menurut Koko bagasinya. Serta dia punya 2 level juga, bagasinya itu bisa 2 tumpuk gitu. Sangat menarik. Power tailgate-nya nggak ada suara, dikit banget, halus ala-ala mobil yang mahal. Terus kita masuk ke bagian nih, jok baris kedua ya. Ini tadi lumayan setting driving position Koko tinggi 168 dan masih sangat lega legroomnya. Diomong super lega banget nggak juga. Bukan yang super kayak, wih gede banget nih mobil for the size, no. Tapi untuk standar harian kita sangat lebih dari cukup, ditambah dengan lengkapnya armrest serta panoramik, itu bikin mobil ini punya kesan yang sangat lega. Kisi AC di belakang juga ada 2, dan enaknya dua-duanya ini benar-benar individual, baik secara vertikal maupun horizontal, bisa diatur masing-masing kanan dan kiri, serta di bawahnya dilengkapi 1 port USB Type-C gitu. Kalau Type-C itu biasanya cenderung speednya udah lebih tinggi ketimbang kita pakai USB Type-A alias yang masih itu persegi panjang. Airbag juga kelihatan lengkap sampai di belakang, curtain airbag di samping, sehingga secara safety kita jauh akan lebih safe. Window-nya auto nih ya. Oh, bukanya juga hampir mentok bawah nih. Oh, naiknya nggak auto ya, atau kan jangan-jangan karena dibuka nih kayak BMW. Bentar. Oh iya, naiknya nggak auto, turunnya auto nih. Naiknya manual naiknya. Oke, no problem, karena harganya sangat menarik. Nah, yang unik lagi dari arsitektur MG S5 EV adalah dia itu punya berpenggerak roda belakang, rear wheel drive. Jadi penggerak dia itu start di sini sobat. Nah, ini menggunakan motor listrik di belakang itu bertenaga 170 PS alias 168 horsepower, serta punya torsi 250 Nm. Jelas lebih dari cukup karena bobot mobil ini itu sekitar di 1,6 sampai 1,7 ton. Jadi aku rasa kalau kita ngomong power to weight ratio, kita ngomong dengan yang lebih konvensional itu masih 1 horsepower masih di angka sekitar 10 kilo lebih sedikit. Jadi sama sekali nggak ada masalah, harusnya ditambah dengan torsi motor listrik 250 Nm yang terkenal selalu ready dari kecepatan awal gitu ya, yang jauh akan membuat mobil lebih
responsif. Kemudian kita masuk lanjut ke interior bagian depan. Nih, kisi AC-nya ditutup dengan panel karbon. Kemudian di sini pakai 2 layer. Ini semua ini soft touch ya. Soft touch di atas, di bawah ini leather. Kemudian satu yang aku mau highlight dari mobil ini tuh masih banyak tombol-tombol untuk penumpang dan driver di baris pertama, di baris depan ya. Jadi ininya masih pakai knob puter-puter untuk PRND-nya. Jadi jauh lebih apa ya, kadang kita tuh masih bingung gitu loh kalau harus pakai tuas di kanan. Banyak yang nggak biasa kalau sebelumnya belum pakai mobil dari Mercedes-Benz atau dari pabrikan Cina lain yang sudah pakai tuas di sini. Itu jauh lebih memudahkan untuk belajar pertama pakai yang ini. Langsung di sini juga jelas dengan apa ya, menurutku ergonomi dari tombol-tombol pemakaian harian itu sangat diperhatikan dan sangat well engineered by Morris Garage. Kenapa? Kita lihat ya, agak mendekat. Ini knob transmisi itu dijadikan satu island langsung sama electronic parking brake, dimana ini sangat intuitif ya dong. Kita kalau mau nyetir itu selalu mikirnya transmisi dan handrem. Itu udah pasti jelas banget, dan meskipun bentuknya sudah elektronik semua, tapi ini masih nggak meninggalkan apa ya, logika dasar manusia ketika belajar mobil yang dulunya konvensional, kemudian sekarang harus ganti ke EV seperti MG S5 EV ini. Sangat-sangat ergonomis, cara pikirnya itu nyambung banget logikanya. Kemudian yang lebih nyambung lagi juga, nggak kalah penting, ini di sini ya, ada island kecil sangat elegan, nggak merusak sama sekali, full tombol-tombol fisik. Ini apa sih? Ini suhu nih, tuh suhu langsung puter. Ini fan, naik turun, udah gampang banget kan? Kenapa sih kok nggak semua pabrikan bikin logika tombol atau ergonomi tombol sejelas ini gitu? Di sini naik turun itu adalah untuk mengatur arah semburan. Jelas banget, arah ke depan normal, ini mau arah ke belakang, kombinasi yang mana jelas tinggal naik turun, dan di layar sangat gede banget gitu. Jadi menurutku ini harusnya jadi logika dasar. Yang di kanan knobnya langsung volume, mau volume untuk multimedia segala macam, tengahnya tombol home. Di sini tombol hazard, di sini kisi AC depan, kisi AC belakang. Udah, semua yang kamu perlu ada di sini. Di island atas lanjut seperti biasa ada lampu dan tombol untuk panoramik yang jauh lebih enak pakai fisik seperti ini timbang yang pakai touchpad kayak beberapa model mobil Jerman sekarang itu pakai touchpad. Bingung kadang ini yang mana sih tombolnya? Kayak di slide kah, ditekan kah, haptik kah? Ini jauh simpel banget. Sunroof jelas sekali buka. Udah. Enak banget. Ini juga, oh ini belum auto ya, masih manual, tapi udah frameless. Di sebelah sini kanan kiri vanity, dua-dua pakai LED juga. Lengkap banget, lengkap. Ini mobil yang bikin kita itu rasanya apa ya, merasa mobil itu sebuah mobil, bukan hanya sebuah gadget. You know, kayak mobil China sekarang, sorry to say, tapi kelihatan canggih, nggak ada tombol segala macam, tapi you feel it like is this a gadget or a car gitu. Karena kita kan kadang-kadang sebagai pecinta otomotif masih pengen rasa nyetirnya, masih pengen tombol-tombol fisik yang buat sehari-hari itu nggak usah mikir. Dan ngomongin itu, semua itu menjadi satu yang menurutku sangat nyambung di MG S5. Kenapa? Mobil ini aku rasa sebagai brand yang memang dibeli oleh China, tapi masih menggunakan DNA dari Morris Garage, dari British, itu masih sangat apa ya, mengedepankan feel, how you feel about a car gitu. Contoh, kita lanjut sebelum kita jalan. Posisi duduknya enak banget, lumbarnya pas banget. Lumbar ini di sini nggak bisa disetting, tapi ketika aku duduk ini menyangga banget di lower back kita lumbarnya. Posisi setirnya juga enak banget, posisi nyetirnya tuh sangat fleksibel. Reach and rake nih ya, kuku segini. Ini enak banget loh, serius, aku nggak bohong. Kursinya bukan yang paling gede, lebar enggak, tapi ergonomis. Ini juga tersangga, ininya ada sedikit kayak timbul gitu ya. Meskipun dia naik turunnya itu cuma satu ya, nggak yang depan sendiri, belakang sendiri, tapi enak. AC-nya juga dingin banget. Ini leveling lampu pakai tombol. Ini apa? Electric mirror pakai tombol, lipatnya juga pakai tombol. Udah, nih, cuman diturunin gini ngelipet, ya. Turunin lagi buka, jelas banget. Itu juga berkaitan dengan arsitektur rear wheel drive yang aku yakin nggak asal dibuat rear wheel drive. Pasti ada maksudnya untuk membuat fun to drive yang lebih dan lebih dibanding pesaingnya. Yes, terakhir sebelum kita berangkat, Kuku harus bukain yang belum kita lihat. Satu aja bagian di bagian depan. Cukup 2 kali buka, dia udah nggak pakai tuas-tuas di sini. Jadi mengurangi tangan kita kepanasan atau kotor segala macam. Sayang banget di depan sini tidak ada kompartemen. Biasanya mobil elektrik banyak banget yang punya kompartemen untuk menaruh barang 40 liter, 50 liter, ada yang 60 liter gitu ya. Tapi ya minim sekali karena tadi bagasi di belakang
masih cukup besar meskipun ada motor listrik yang 170 horsepower di belakang. Akinya menggunakan aki yang nggak besar, 35 ampere, karena aki 12 volt di mobil listrik itu seringkali memang hanya bersifat untuk support aja ya, support untuk ketika charging dan elektronik 12 volt lainnya. Tapi sebenarnya praktis, hampir tidak pernah kosong akinya karena selalu dicas oleh inverter dari main battery atau high voltage battery. Di sini ini ada pendinginnya banyak banget ya. Ini cairan pendingin, coolant, wiper, kita bisa isi dengan mudah. Dot 4 ini minyak rem, fuse box di sini well relatif seperti mobil konvensional untuk perawatan yang fast moving atau harian, perawatan berkala umum lah istilahnya. Cobain yuk. Modelnya keren, tombol-tombolnya enak untuk dipakai sehari-hari. Terus multimedia nanti kita bahas deh waktu jalan. Let's go, MG S5 EV. Je le savais très bien. Je le savais. Mais je ne sais plus rien. Oke, seatbelt first, safety first. Kita baterai 61% di 216 kilo. Prince Dia ini kalau nggak salah sekitar di 400 kilo something ya. Jadi memang bukan yang terbesar di kelasnya. Aku sekarang pengen coba rasain connect ke Apple CarPlay. Connect device, fail to detect, ensure Bluetooth is enabled. Oke, kita tinggal connect Bluetooth. Nah nih, my iPhone nih guys, pair. Hitung ya, berapa detik kita bisa set musik. Udah langsung ya, cepet banget connect-nya. Ini loh enaknya dia, gue bilang, volume button kan tinggal diputer gini bos. Kenapa banyak mobil yang nggak bisa gitu? Ini bisa buat volume nggak? Oh ini buat volume juga di setir. Udah jelas setir kanan. Kan enak setting gitu kan. Udah pakai maps lah segala macem. Tuh mapsnya segede gini ya. Tadi berapa ya? 10, 12 inch kalau nggak salah layarnya. Layarnya lumayan crispy juga displaynya. Kita sambil jalan kita nikmati. Oh halus ya. Terus posisi duduknya itu ketika kita udah nyetir gini itu serasa kayak emang bener-bener low. Kayak kita sit in the car, not on the car gitu. Jadi kerasa banget kayak mobil sedan. Terus tuas sein itu ada di kiri. Jadi ala-ala mobil Eropa nih, sebelah kiri sini ya. Cakep banget. Asik sih. Asik bener. Wih, enak sih ini. Enak. Aku mau coba cari perumahan yang ada polisi tidur. Nah, sambil nunggu sampai di perumahan tersebut, aku pengen bahas co-positioning mobil ini sebenarnya di dalam sektor industri EV itu kayak gimana sih gitu. Pasti kan banyak yang mau tanya kayak gitu. Nah, sebenarnya kalau kita bilang industri EV atau ngomong SUV lah ya dengan harga-harga segini tuh kita ngomong dapetin brand non China deh, let's say brand Jepang gitu ya. Even hybridnya aja harganya masih beda 100 juta lebih sama ini gitu ya. Dan itu pun dimensinya masih lebih besar. Enak kaki-kakinya, stiff tapi halus. Jadi feel-nya itu kayak Mazda, tapi nggak sekeras Mazda. Karena Mazda yang terbaru menurutku terlalu keras untuk jalanan Indonesia. Mungkin di luar enak, tapi untuk jalanan Indonesia terlalu keras. Ini feel-nya jauh lebih, masih ada soft-nya, masih ada mantepnya. Kita coba ya. Iya, stiff tapi kuku suka banget. Stiffnya itu kayak very well controlled dan bukan yang cedak gitu, enggak. Kita lanjut ya ngobrolin industri EV. Di 300 jutaan sebenarnya mobil ini kenapa menurutku sangat menarik? Karena relatif tidak ada pesaing dari negara lain gitu ya dengan harga segini. Kalau ngomong dari sesama brand China, tentu ada beberapa pilihan gitu ya. Dan ada satu yang sangat menonjol secara kelas tuh sama-sama deh sama ini, SUV dan segala macam. Tapi nggak tahu, mobil ini just give you different presence, kayak bentuknya, kemudahan menggunakannya, kayak udah sangat lengkap banget gitu. Remnya juga halus banget kalibrasinya. Ini aku barusan injek, nggak ada yang wood gitu. Padahal kita tadi cukup mendadak, jadi aku cukup bisa atur. Dan aku mau ingetin sobat ya, ini aku belum test drive. Jadi tadi malam mobil ini diambil dari dealer MG Mimosa Jemursari. Thank you buat MG Mimosa Jemursari. Bukan Koko yang ambil, dan tadi pagi aku baru bangun, prepare, kita sekarang langsung rekam. Ya ini first time Koko mengemudikan mobil ini. Bener-bener first impression sama dengan yang sobat lihat juga di kamera gitu. Tuh remnya, enak remnya. Kalibrasinya bener-bener sesuai dengan kita bisa rasain apa di kaki kita. Enak loh mobil ini buat nyetir, serius.
Kalau bisa di leg extend lebih enak lagi nih kursinya nih. Udah mirip-mirip sedan posisi duduknya. Coba kita turun ini. Tuh, turunnya serendah ini loh, Bos. Kayak menyetir hatchback sedan. Ini kita tinggiin dikit lah. Cakep. Enak ya. AC juga dingin, padahal ini di atas kelihatannya panoramiknya juga nggak terlalu ini ya, kaca filmnya nggak terlalu dingin. Ada sih ini cuman terang ya kaca filmnya. Enak. Tuh, lihat posisi tidur juga. Coba kita bajak dikit. Wah, 250 nm ya. Ini lebih dari cukup sih. Kalau dalam kota masih kurang kayak begini, berarti memang pure pembalap. enak. Serius enak. Nih ya, posisi tidur. Enak. Jadi ada sisi, dia itu stiff. Maksudnya kita kerasa kalau ini bukan mobil yang ngayun-ngayun gitu ya. Bukan yang keempukan. Tapi dalam proses dia rebound, dia meredam itu enak, kayak tuh ada kenyal tapi keras gitu loh, paham ya? Jadi kerasa benar-benar terkendali. Dan ini tuh flow-nya enak, bukannya nggak ada body roll, tapi flow-nya itu kayak sangat terkendali. Nih kita kanan kiriin, sangat terkendali banget, enak banget tuh. Nah kalau udah agak kenceng, lihat posisi tidur baru agak stiff. Dan ini kita full di paving stone, paving block. Menurut Koko untuk getaran platform di kaki ya sangat halus untuk kelas 300 jutaan ya, halus banget. Ini mirip loh sama pesaing China yang 600 jutaan tuh, peredaman platformnya nggak persis tapi mirip. Nggak yakin deh pesaingnya yang harga segini bisa sama, serius. Dan kita sama sekali nggak disponsor ya, karena kita yang pinjem mobilnya malah buat kita review hari ini. Wah, rekomen nih, jadi pengen Koko ganti EV nggak ya? Sebelumnya pakai sedan Jerman bensin kenceng. Kita lanjut, tunggu Koko cariin jalan macet. Koko pengen coba manuvernya dalam kota. Ini enak loh buat kenceng-kencengan dikit gini ya. Manuver melewati gang-gang gini, itu enak manuver. Kita cari jalan yang agak padat, agak macet, representasiin jalan perkotaan yang setiap hari sobat lewatin. We wake up on a Tuesday afternoon. Your window's open. We wasted a couple nights in a row. And now we're broken. Oke, kita masuk jalan perkotaan. Begitu masuk aspal ya, halus banget. Serius, halus banget. Kemudian aku tadi sempat explore sambil jalan, ternyata settingannya banyak banget ya. Ini nggak semua mobil EV ada. Contoh, comfort braking. Jadi dia ngatur pedal rem supaya lebih comfort ketika diinjak. Jadi nggak langsung bet gitu. Dan tadi waktu aku bilang ngeremnya halus, ternyata masih belum itu tadi. Oh iya emang enak. Terus regeneratifnya ada low, medium, strong, adaptif. Tuh lengkap banget. One pedal drive juga ada, itu maksudnya extreme regeneratif ya. Coba kita coba deh one pedal drive kayak gimana rasanya. Oh iya sih, dilepas langsung nahan banget ya. Ini sih jauh lebih hemat pasti BBM-nya, karena begitu lepas langsung reaktif tuh, minus 20% powernya, ngecas balik. Asik sih. Kita matiin deh, kita mau cari yang nyaman aja hari ini. Comfort braking aku nyalain. Trailer mode, bisa buat bawa gandengan di belakang, nggak kayak kalian yang jomblo. Hill descent control, ada ESC off di sini. Enak gitu loh, jelas ini semua driving control, jelas ini cuma 2 kata, 3 kata di kiri. Aku suka banget sama mobil ini, pemakaian harian. Serius, very recommended. Di sini convenience, jadi urusan elektrik tailgate, kunci-kuncinya otomatis apa enggak. Terus kalau kita tekan tombol buka tutup itu pakai bunyi belnya ikut bunyi atau enggak, klaksonnya. Lengkap udah. Enak sih. Terus ini ya tombol, wah dari tadi baru sadar, padahal udah ditunjukin loh, ventilated seat depan kanan kiri. Tinggal nyalakin dan selalu standby di bawah layar apapun menunya. Mau Apple CarPlay, standby di bawah. Ih adem ya, aku nyalain satu deh biar sejuk gitu ya. Udah, yang di sini cukup konvensional, nggak full LCD. Di kanan kiri kayak ada tambahan beberapa 7 segment ya. Tapi layarnya cukup oke yang di tengah, nggak setajam yang di sini ya pastinya. Enak sih ini. Coba kita manuver ya, kita mau salip. Waduh, belnya ala-ala Jerman. Pret. Ini loh yang dicari-cari. Kadang-kadang lupa masangin klakson yang enak, dual tone gitu ya. Oh tuh, itu kan gagah. Cocok sama mobilnya. Padahal harganya setara
LMPV hybrid kan gitu. Gagahnya dapat. Enak sih manuver dalam kota, enak sih. Serius. Ini juga ADAS-nya, sistemnya juga sangat membantu dia baca tracking marka. Ini kita mau manuver-manuver juga enak. Cakep sih, cakep. Can't you see you're all I need? I wish you feel the same for me. Such a shame that you don't feel the fun. I don't think you know how you make me feel. Can't you see you're all I need? I wish. Oke, sekarang kita udah di jalan tol. Dan gila, ternyata dibuat kecepatan tinggi itu makin nancep istilahnya orang Surabaya bilang. Kita sekarang mau dari tol Surabaya, kita mau ke selatan nih, dari arah airport kita mau ke Surabaya Barat. Jadi kita mau nikmatin, ada nanti beberapa kelokan yang sangat enak. Tapi ini ya kita di speed triple digit, terus terang di atas 100. Suara anginnya minim banget. Padahal tol ini terkenal berangin ya, yang bagian selatan ya. Gila. Dan ini jalannya sama sekali nggak rata. Dan enak banget, bantingannya nggak ada goyang sama sekali. Nggak ada ngayun yang berlebihan. Bener-bener sangat terkendali, tapi nggak keras. Sangat nyaman. Wow, hebat banget ini settingannya MG S5. Wow. Terbukti ya, tuh enak banget ayunannya, nggak bikin mabuk. Aku yakin di belakang juga enggak. Aman di belakang? Aman ya. Lane departure warning fungsi terus nih. Koko soalnya pindah-pindah jalur agak cepet nih hari ini. Enak buat high speed ya. Ini kita udah kecepatan tinggi banget nih. Asli enak buat jalan tol. Aduh, sorry kita overtake. Lagi nikmatin MG bos. Waduh, enak. Enak buat pindah jalur sama sekali nggak ada. Aduh, top ini. Dan di atas 150 masih ngisi terus powernya. Ngisi terus bos, powernya bos. Aduh. Nah habis ini ada tikungan nih yang terkenal lumayan menekuk ya. Kita very high speed. Aduh, handlingnya enak banget, nggak ada keraguan bos. Ini kecepatannya tinggi loh. Enak. Rear wheel drive dan settingan suspensinya luar biasa. Gak ada keraguannya kayak kakinya. Manuver enak banget. Overtake juga masih enak di high speed. Enak ini. DNA Morris Garage-nya masih sangat terasa. Best. One of the best electric vehicle dengan harga segini, dengan model semewah ini, se-Inggris ini, ukuran segini, best handling. Wow. Remnya juga memadai banget, enak, smooth. Bravo MG S5. Kok jadi pingin ya, ini fun banget sih meskipun elektrik. Fun dan enak gitu loh dipakai dalam kota, bantingannya enak, luar kota Could you say enak. that again, please? Voice assistant, no thank you. I need to think for a moment. Please try again later. Oke bos, tapi enak mobil ini, mobil enak. Impresinya jadi gimana ya, makin yahut nih, makin sempurna nih MG. Mungkin nanti kita ketemu di segmen kesimpulan ya. Dalam kota udah, lincahnya oke, jalan tol juga enak banget. Aku jadi ketagihan lumayan manuver nih di jalan tol. Akurat handlingnya. Buat mobil seukuran SUV medium gini akurat. Tuh, nggak ragu sama sekali. Mungkin ya karena itu ya, rear wheel drive ditambah nih rem dadak ya. Tuh, enak banget rem dadak ini. Akurat. Dan jadinya ketika kita tadi nginjek dalam, itu setirnya nggak ketarik-tarik alias torque steer nggak ada, karena dia menggunakan arsitektur rear wheel drive. Cakep. Well, itu review kita tentang MG S5 EV kita hari ini. Benar-benar Koko semakin terkesan impress gitu ya ketika tadi masuk ke jalan tol. Di kecepatan tinggi, kombinasi antara handling
kenyamanan dan powernya itu benar-benar berimbang dan membuat MG S5 EV ini menjadi salah satu SUV kalau enggak yang paling menyenangkan buat dikemudikan, baik di kecepatan tinggi di jalan tol. Tadi kita buktikan kan sampai 150 ke atas powernya juga masih ngisi, meskipun mungkin kalian bilang kok cuma 168 horsepower 170 PS. Jangan salah, ini elektrik yang torsi 250 Nm-nya, artinya yang bisa menghela mobil ini dari nol itu sangat-sangat luar biasa, cepat dan kerasa sangat agile, sangat ringan tarikannya kalau bahasa orang zaman dulu gitu. Dan nggak kalah pentingnya, di dalam kota juga masih sangat nyaman untuk semua penumpang maupun pengemudi yang nyetir. Dan yang paling penting adalah, kenapa mobil ini fun to drive? Selain handlingnya enak, nyamannya pas, serta powernya itu juga enak. Apa ya, Koko nyetir dari tadi ngerasa benar-benar mobil itu menyatu dengan kita dan nggak pernah terlalu besar, terlalu limbung untuk manuver dalam kota sehari-hari. Jadi benar-benar sangat nyaman banget dan Koko nggak pernah sama sekali ngerasa apa ya, kayak terlalu ngayun, mobil ini gambot dan segala macam, nggak pernah gitu. Dan buat teman-teman yang lagi ingin menggantikan mobil ini dari SUV konvensional, SUV hybrid, menurut Koko mobil ini sangat menjadi pilihan yang bisa dijadikan shortlist top 3 lah di SUV dengan harga seginian. Kenapa? Karena dengan konsumsi listriknya ya, Koko perkirakan dengan bobot segini, tadi Koko memang nggak sempat tes jangka panjang, tapi 6-7 km per kWh kurang lebih untuk mobil ukuran segini. Yang artinya kalau listrik di rumah kita 1.500 sampai 1.800 rupiah per kilowatt, itu kita bisa jalankan mobil ini cuman nggak akan lebih dari 250-270 rupiah per kilometernya. Sehingga mobil ini akan menjadi mobil yang sangat efisien. Bayangin kita 1.200-1.500 kilo sebulan let's say dalam kota ya, untuk manuver sehari-hari, kegiatan sehari-hari, nggak akan lebih dari 300 ribuan per bulan. Serta meskipun sedang simpang siur, sebenarnya pajak dari mobil EV itu sampai detik ini nggak pernah tembus sampai jutaan. Well, sangat efisien dan sangat bisa menggantikan mobil sobat yang konvensional maupun hybrid. Dan itu kurang lebih review kita hari ini. Kesimpulannya, mobil ini sangat recommended. Dan sekali lagi thank you kepada MG Mimosa Jemur Sari yang sudah meminjamkan kita unit yang masih sangat bagus yang kita bisa review hari ini, serta bisa memberikan impresi. Dan Koko jujur sangat terkesan dengan SUV satu ini dengan harga 300 jutaan, benar-benar luar biasa. Mau di-review mobil apa lagi? See you next time di review berikutnya.